Besti masih di Celebrity Fresh. Kali ini ada informasi dari sidang Faris RM yang kembali digelar. Kira-kira hasil sidang kali ini seperti apa ya Besti? Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja ini dia informasinya. Besti setelah berhasil diringkus polisi pada Februari 2025 lalu karena kepemilikan narkotika jenis sabu dan ganja, kini permasalahan ini telah bergulir di meja pengadilan. Di tengah kasus ini memasuki proses persidangan, Deo Lipa yang merupakan kuasa hukum Faris RM mengungkapkan adanya kejanggalan dari perkara ini. Ia mengatakan bahwa kliennya yang terbukti sebagai pengguna bukan pengedar seharusnya bisa menjalani masa rehabilitasi tanpa harus melalui proses persidangan. Orang Faris RM memang adalah pengguna berat yang pernah direhab tapi kemudian masih kecanduan sedikit sehingga dia menggunakan lagi. Jadi karena dia pengguna, pasal-pasal yang didakwakan semua kan adalah pasal mengenai pengedar. Pasal 114 pengedar, pasal 111 pengedar, pasal 112 pengedar. Sementara Faris RM adalah pengguna. Hal itu diungkapkan Deo Lipa usai persidangan di Besti. Adapun persidangan kali ini sudah memasuki tahap keterangan dari ahli. Dan kali ini ahli yang hadir dalam persidangan adalah Anang Iskandar, mantan kepala BNN. Kami tadi baru selesai sidang keterangan ahli pidana narkotika dan ahli juga mengenai rehabilitasi. Di samping saya ada Pak Anang Iskandar, ya, mantan kepala BNN. Hal serupa juga dikatakan mantan kepala BNN Anang Iskandar nih Besti. Ia menilai bahwa perkara yang menimpa Faris RM ini tak seharusnya dipersulit. Menurutnya permasalahan ini bukanlah sebuah sindikat yang harus diselesaikan secara hukum di meja pengadilan, tapi cukup direhabilitasi saja. Pasalnya menurut fakta dan data yang sudah masuk ke pengadilan, Faris RM hingga saat ini pengguna nih Besti, bukan pengedar. Undang-undang narkotika membagi 6 peran, 1 peran, ya kan? Kejahatan narkotika itu sebagai penyalahguna, 5 peran sebagai pengedar. Nah, Farid ini, ya kan, dia membeli narkotika untuk dikonsumsi. Artinya yang bersangkutan penyalahguna bagi diri sendiri. Penyalahguna narkotika kalau di asesmen atau dimintakan visum, namanya pecandu. Pecandu ini wajib dihukum rehabilitasi. Kalimatnya wajib. Kenapa wajib? Kalau Farid nanti terbukti salah melakukan tindak pidana narkotika, Farid dihukum atau diputus menjalani rehabilitasi. Perlu diketahui, kehadiran Anang sebagai saksi ahli dalam persidangan kali ini guna untuk memberikan keterangan yang meringankan hukuman terhadap Faris RM. Karena mungkin dipikir ini adalah mungkin subjektif karena dihadirkan oleh tim penasihat hukum, oleh terdakwa, tapi ini adalah objektif, kenetralan. Bahkan beliau datang kemari itulah kesukarelaan karena sebagai pengamat narkotik melihat sayang aja Mas Faris ini sebagai pencandu harus dihukum oleh negara seperti ini. Dengan adanya keterangan ahli tersebut, Deo Lipa berharap majelis hakim bisa mengabulkan pledoi Faris RM yang akan diajukan dalam waktu dekat. Selain itu, ia juga berharap agar kliennya itu direhabilitasi saja nih Besti, bukan malah harus mendekam di balik jeruji besi. Nah, harapan kita penuntutan ini juga mengikuti pola-pola yang sudah ada dalam persidangan, bukti-bukti dan fakta-fakta sehingga tuntutannya harusnya lepas atau tuntutnya adalah rehabilitasi. Kami berharap banyak kepada majelis hakim nanti ketika kita mengajukan pledoi dan permohonan untuk mengajukan rehabilitasi, ini kemudian mudah-mudahan harapannya diterima oleh majelis hakim. Amin. Berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang ada. Informasi selanjutnya ada Ahmad Dhani yang ulti Maya Estianty usai putrinya Safia dihujat netizen. Seperti apa informasinya, langsung aja ini dia. Besti, belakangan jagat maya kembali dihebohkan cerita masa lalu Ahmad Dhani dan Maya Estianty. Hal itu ditandai dengan begitu banyaknya video masa lalu keduanya beredar luas di media sosial.
Alhasil hal ini berdampak pada Safia, anak dari hasil pernikahan Dani dan Mulan Jamila, di mana putri sematawayang Ahmad Dhani ini menjadi sasaran empuk komentar nyinyir netizen. Puncak permasalahan ini terjadi ketika Maya dan Mulan bersanding di pernikahan Al Ghazali dan Alisa Dagise nih Besti. Sejak saat itu banyak netizen yang membanding-bandingkan Mulan dengan Maya. Bahkan ada juga dari mereka yang menyebutkan bahwa Safia adalah anak dari wanita yang disebut sebagai orang ketiga dalam rumah tangga Maya dan Dhani beberapa tahun silam. Tak sanggup menahan nyinyiran publik, Ahmad Dhani akhirnya melaporkan orang-orang yang menjadikan putrinya sebagai bahan konten yang mengandung hujatan. Alih-alih menuduh Maya sebagai penyebab nyinyiran itu menyasar putrinya, Ahmad Dhani mendadak mengulti Maya Estianty nih Besti. Dalam sebuah video yang beredar baru-baru ini, Ahmad Dhani dengan tegas mengatakan agar Maya menghentikan semua omong kosong soal kehidupan masa lalu mereka. Ayah Al Ghazali itu juga memperingatkan Maya agar jangan selalu berlagak seperti orang yang tersakiti dan orang yang menjadi korban cinta segitiga dengan Mulan. Nasihatin Maya supaya stop untuk ngomongin pernikahan saya dengan Maya masa lalu, stop untuk pura-pura jadi yang tersakiti, stop untuk pura-pura jadi yang terzolimi gitu ya. Supaya apa? Supaya hubungannya baik. Jika Maya tak mengindahkan peringatan tersebut, Dhani mengaku tak segan-segan akan membongkar pria selingkuhan Maya ke publik. Jika hal ini juga tak berhasil membungkam netizen akibat ulah Maya, ia tak segan untuk mengungkap bukti alasan dirinya menceraikan Maya nih Besti. Kalau enggak, siapa yang mau digituin terus kan? Kalau masih ngomongin gitu terus, saya keluarin lagi nanti satu bukti di mana yang menyebabkan saya menceraikan Maya. Selama ini diam, ternyata Pak Dhani menyimpan begitu banyak hal yang tak diungkapkan ke publik ya Besti. Terlepas dari siapa yang benar dan salah dalam permasalahan ini, Ahmad Dhani mengaku tak hanya memendam sendiri, ternyata anak-anaknya juga telah mengetahui alasan tersebut. Hanya saja bukan dirinya yang memberitahu kepada anak-anaknya, tapi salah satu orang yang mengetahui kejadian sebenarnya dalam pernikahan Maya dan Ahmad Dhani dulu. Mendengar sendiri, bukan saya yang tahu, mereka tahu sendiri. Tahu sendiri? Iya, mereka tahu sendiri. Ada yang ngasih tahu? Ada yang ngasih tahu. Suruhannya Mas Dhani? Enggak, demi Allah. Demi Allah. Oke Besti, jangan beranjak dari tempat duduk Anda dulu, karena setelah ini Celebrity Fresh akan segera kembali.